Pemanfaatan penting kawasan pantai adalah untuk kawasan pemukiman. Pantai memiliki potensi sebagai daerah pemukiman, budidaya perikanan, tambang, pertanian, pelabuhan, dan pariwisata. Akibat pemanfaatan kawasan pantai yang berlebihan, pantai utara Jawa kini dalam kondisi rusak. Begitu juga di pantai utara Jawa, meliputi 5 provinsi dan 33 kabupaten, total panjang garis pantainya adalah 1.687,15 km. Kawasan ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Di kawasan ini juga membentang jalan nasional yang menghubungkan lalu lintas barang, jasa, dan orang antara barat dan timur Indonesia. Jalan Pantura Jawa sepanjang sekitar 1.316 km yang dikenal dengan nama Jalan Raya Pos pada saat kolonial Belanda, sebagian besar berlokasi tidak jauh dari bibir pantai. Pada tahun 2014 tercatat abrasi atau erosi pantai terjadi sepanjang 745,41 km atau 44% dari total panjang garis pantai. Total kawasan yang tererosi mencapai 12.878,53 hektar. Untuk di Desa Mayangan ini kira-kira sekitar 600 hektaran yang sudah habis kena abrasi, baik itu tanah perhutani maupun tanah hak milik masyarakat setempat. Dan karena tidak ada penahan ombak, sehingga mungkin ada beberapa puluh rumah di Mayangan sudah terendam dan hilang. Sebelum tahun 2004 kita kan masih utuh, masih alami gitu. Pariwisata tuh banyak yang melihat keindahan Pondok Bali itu dengan pohon bakaunya, terus empangnya yang masih utuh gitu. Akibat abrasi ini kita jualan juga kurang berhasil, pengunjung kan jarang gitu ya. Tahun 2012 itu udah mulai kena, dan tanahnya itu, pantainya itu ke utaranya jauh, sekitar 155 meter. Dari 2015 ini udah habis total pantai yang di pinggir-pinggir itu. Jadi kalau musim timur di tempat lingkungan saya itu tanahnya itu kanyut semua, kena abrasi. Ya ini dulu tempat tinggal saya, rumah saya, tapi udah ke bawah ombak, habis semua. Dulu itu kondisinya ya lebar sekali, Mas. Belakang rumah saya aja ke sononya sampai bisa buat bikin rumah 4-5 bisa, Mas. Makanya saya bangun di situ. Ya abrasi ini gara-gara ini kok bape toyo musim baran niku to milihne mriko bias, niku ngantem niku Pak, niku baru niku bias muter mriki terus. Bias to muter mriki. Ubung mriko. Ya niki ngeruk niki tanah niki ya. Ya niki mriki niki jeru niki. Kurang lebih tahun 98 itu sudah mulai abrasi. Itu dulu 1 tahun itu bisa makan 7 meter. Nah, ini sudah banyak korban, rumah-rumah yang dipindah. Jadi sudah sampai 6 lapis rumah sepanjang pantai Limbangan ini. Kurang lebih rumah itu sudah hampir 100 lebih yang pindah dari bibir pantai. Panjang pantai wilayah Sukajaya kurang lebih sekitar 2,5 km. Atas kesadaran masyarakat melihat bahwa kalaupun terjadi abrasi, mereka berpikir ini perlu ada penanaman mangrove di sekitar itu. Maka dengan baik melibatkan pemerintah desa juga ada, kemudian pihak-pihak lain, dengan kesadaran masyarakat, akhirnya ya tadi mangrove ini bisa ditanam untuk melindungi jangan sampai terjadinya abrasi.
Kerusakan wilayah pesisir di pantai utara Jawa sebagian disebabkan oleh pembukaan ekosistem mangrove menjadi areal pertambakan, pemukiman, dan industri. Lebih dari 85% atau seluas 9.393,49 hektar kawasan mangrove di pantai utara Jawa dalam kondisi rusak. Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2002 sudah melakukan upaya rehabilitasi pantai utara Jawa. Ini merupakan upaya rehabilitasi, mitigasi bencana, dan adaptasi dampak perubahan iklim. Upaya itu adalah soft protection atau perlindungan lunak, yaitu penanaman mangrove dan struktur hybrid. Upaya lainnya adalah hard structure atau struktur keras melalui konstruksi sabuk pantai. Dengan menggunakan beton, karung geotekstil memanjang, dan sistem uruk dengan perkuatan wadah. Saat ini, upaya rehabilitasi kawasan pantai utara Jawa, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan teknologi karung tekstil memanjang atau KGM. Cara ini lebih mudah dan cepat dikerjakan, serta lebih ekonomis. Untuk desainnya ini menggunakan karung geotekstil yang berukuran panjangnya 20 meter dengan lebar 1,8 dengan ketinggian 1,5. Karung ini diproduksi oleh Jerman. Pengerjaannya cukup simpel dan sangat efisien, terutama dengan menggunakan pompa pasir. Kita sedot pasir dari laut, kita masukkan ke dalam karung, sehingga menimbulkan seperti guling dengan ukuran yang sesuai dengan standarnya dari distributor. Di saat ombak itu sedang besar atau pasang, kita agak kesulitan untuk memasang dikarenakan ombak itu menghantam para pekerja, sehingga tidak maksimal hasil yang kita pasang. Makanya kita pengerjakan di saat ombak-ombak tenang dan bisa mencapai hasil yang lebih maksimal lagi. Untuk sekarang ini di Subang kita menggunakan material setempat tanpa kita datangkan, karena di Subang ini pasirnya lumayan bagus, terutama di laut di Pondok Bali ini, sehingga hasilnya juga lebih cepat. Untuk proses pengerjaannya dalam waktu 1 hari kita bisa mengerjakan sampai 2 unit karung geotekstil. Kurang lebih berukuran 40 meter. Dalam waktu 1 hari kita bisa mengerjakan sepanjang 40 meter dengan 10 orang tenaga, 1 unit mesin pasir. Pembangunan sabuk pantai ini diharapkan berfungsi untuk mengurangi kekuatan gelombang dan menangkap sedimen, sehingga kedepannya bisa ditanami vegetasi pantai seperti mangrove dan vegetasi pantai lainnya yang dapat terlindung dari terjangan gelombang. Masyarakat pesisir juga bisa aman dari terpaan gelombang laut dan abrasi. Respon masyarakat menyambut sangat baik dan banyak terima kasih kepada pihak Kementerian Kelautan Perikanan.
Dengan adanya sabuk pantai ini sangat membantu keamanan, kenyamanannya. Ini adalah satu penyelamatan buat masyarakat yang ada. Ya, saya sangat terima kasih sekali kepada pemerintah. Ternyata pemerintah mau mengadakan sabuk pantai. Dan alhamdulillah masyarakat saya itu menerima dengan senang hati. Soalnya semakin ke sana, semakin tahun nambah, semakin rusak. Masalah sabuk pantai itu memang bagus hasilnya. Ya, menurut saya ini cukup bermanfaat sekali. Artinya begini, dengan adanya dibangunnya breakwater ini, pertama mangrove yang sudah ditanam oleh masyarakat ini biar aman. Yang dikhawatirkan terkena abrasi lagi kalau itu. Makanya dengan adanya breakwater ini, sabuk pantai, ini cukup bermanfaat sekali untuk pengamanan wilayah pesisir Pasir Putih. Upaya rehabilitasi dengan teknologi KGM membutuhkan biaya yang besar. Untuk itu, KGM yang sudah terpasang harus dipelihara dan dijaga dari hal-hal yang dapat merusak KGM, seperti menyalakan api atau membuang puntung rokok sembarangan di atas KGM, menusuk dengan benda tajam, menaruh jangkar, dan aksi vandalisme lainnya.